Yuhu, sain tasain yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Wow, sebuah film yang menjadi debut Conor McGregor adalah Roadhouse tahun 2024, dibintangi juga oleh aktor papan atas yakni Jake Gyllenhaal dan disutradarai oleh Doug Liman yang juga pernah menggarap film Jumper, Edge of Tomorrow, Jason Bourne dan lain-lain. Film ini merupakan remake dari film aksi klasik dengan judul yang sama, yaitu Roadhouse tahun 1989. Sehingga seperti apa keseruannya? Apakah beradrenalin atau hanya drama cocot-cocot saja? Yuk, mari kita sama-sama kenakan handsfree, simetriskan besar bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan ya, tepat sekali. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang petarung bertato yang sudah menjadi juara bertahan sebanyak 6 kali bernama Post Malone yang sedang mempermalukan lawannya dalam pertarungan, di mana pada saat yang bersamaan ada seorang wanita bernama Frankie yang bermaksud untuk merekrut tukang pukul dengan mendatangi Fight Club ini, berharap mendapat petarung yang cocok untuk bekerja di tempatnya. Tak lama muncullah penantang baru yang langsung masuk ke arena, di mana saat si petarung itu membuka jaketnya, Post Malone si juara bertahan pun langsung mundur dan menolak untuk melakukan pertarungan setelah menyadari jika penantang tersebut bukanlah pria sembarangan. Saat si petarung keluar, ia pun didatangi oleh sang bandar yang kesal dengan momen barusan, di mana si petarung pun ditikam di perut menggunakan pisau, tapi masih bisa santai membuka bagasi mobilnya. Tak lama muncullah Frankie yang datang untuk menawarinya pekerjaan sebagai tukang pukul di sebuah bar, yang karena si petarung langsung menolak, maka Frankie pun memberikan nomor teleponnya, barangkali ia berubah pikiran. You have a good night, man. Ternyata si petarung yang bernama Dalton ini adalah seorang gelandangan yang tak punya tempat tinggal. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana ia tidur di dalam mobil sampai-sampai ditegur petugas agar tidak parkir sembarangan. Entah apa yang sebenarnya sudah dialami oleh si Dalton ini. Ia nampak sangat putus asa hingga dengan sengaja memberhentikan mobilnya tepat di tengah rel kereta. Namun setelah dipikir bolak-balik, ia mengurungkannya tersebut, tetapi karena mobilnya terlambat menyala, maka inilah yang terjadi. Beruntung Dalton masih di tangtayungan, ia pun sadar bahwa hidup harus terus berlanjut dan mencoba mengambil kesempatan yang diberikan dengan menghubungi Frankie dan pergi ke Florida. Disinilah Dalton sekarang, sebuah pulau bernama Glasky di Florida, di mana ia langsung berkenalan dengan seorang gadis bernama Charlie yang merupakan anak pemilik toko buku setempat yang menawarinya sebuah buku. Sampai muncul ayahnya Charlie, Dalton pun segera bertanya tentang sebuah bar dan restoran bernama Roadhouse yang ternyata sudah tidak jauh dari sini. Dan inilah Roadhouse, satu-satunya bar dan restoran yang masih bertahan di pulau ini, sehingga semua turis yang ingin minum dan hiburan sudah pasti tumpah ruah dan datangnya ke tempat ini. Melihat suasana yang begitu damai dan tenang dengan orang-orang yang sedang makan sambil menikmati keindahan pantai, Dalton merasa jika pekerjaannya tidak akan terlalu berat, tetapi ia tidak tahu jika di malam hari suasananya berubah 90 derajat. Karena keributan masih bisa dihandle oleh sang waiter, Dalton pun hanya duduk saja sambil menikmati minumannya. Tak lama muncullah beberapa motor yang merupakan kelompok preman yang datang untuk, ya biasalah, cari ribut dan masalah. Si ketua yang bernama Dale pun mulai bersikap rese dengan memecahkan gelas dan barang-barang, sehingga si waiter pun mencoba untuk menegurnya. Yang ketika ia terintimidasi karena jumlah preman yang lebih banyak, maka Dalton pun langsung turun tangan untuk mengatasinya. Can I talk to you guys outside for a second? Another one.
Stop right there. Tak ingin merusak properti Roadhouse, Dalton pun mengajak semua preman keluar. Dengan sopan dan penuh keramah tamahan, Dalton meminta mereka untuk pergi. Namun karena Del menolak, maka Dalton pun bertanya terlebih dahulu apakah kartu BPJS mereka masih aktif dan berapa lama jarak menuju rumah sakit. Salah satu anak buah Del bernama Samsul pun dengan polosnya menjawab bahwa rumah sakit terdekat jaraknya kurang lebih 25 menit. Sehingga Dalton pun langsung memberi ke mereka semua pelajaran. Well, I just slapped you. Are you alright? Kurang dari 10 detik, mereka pun tumbang dengan beragam cedera yang didapatkan. Yang karena Dalton tak ingin berurusan dengan polisi, maka ia pun dengan baik hati membawa para preman ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis secepatnya. Probably got a concussion, and then he's got knee damage, possibly a Tak lama, Dalton pun didatangi oleh seorang perawat bernama Ellie yang berterima kasih atas bantuan Dalton telah menghajar para preman yang sering meresahkan, di mana Ellie juga dengan baik hati mengobati luka bekas tikaman di perut Dalton yang kembali terbuka akibat pertarungan barusan. Hey Doc, thank you. Sorry for all the trouble. Tell it to my staff, they're the ones with all the extra work tonight. Selepas dari rumah sakit, Dalton pun kembali ke bar. Di sana Jessica mengatakan bahwa Dalton bisa tinggal di atas sebuah perahu bekas yang lumayan masih bisa layak untuk ditempati, tapi harus waspada terhadap seekor buaya yang katanya pernah menewaskan anjing milik salah satu warga. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Dalton yang ternyata adalah seorang petarung UFC kelas menengah. Ia termasuk petarung yang dikenal sangat entertain sekali, sering mengeluarkan kata-kata kasar, sengaja memancing emosi lawan agar pertandingan lebih seru dan menarik banyak penonton. Hingga pada suatu hari ketika Dalton menantang seorang juara bertahan, ia pun hampir dibuat babak belur tanpa dikasih ampun. Awalnya Dalton tidak ingin main habis-habisan, tetapi ketika si juara bertahan terus menyerangnya tanpa henti, Dalton yang emosi pun seketika membrutal hingga tak sengaja menewaskan lawannya tepat di atas ring. Keesokan paginya, Dalton yang sedang butuh akses internet pun meminjam komputer milik Charlie di toko bukunya. Tak lama, terdengar suara ribut-ribut di luar yang ternyata adalah dua preman semalam yang sedang menagih utang pada seorang penjual, sehingga Dalton pun terpaksa keluar dan berhasil membuat mereka semua pergi ketakutan. Setibanya di Roadhouse, Dalton langsung disambut oleh kesibukan Frankie dan karyawannya yang hal ini merupakan rutinitas mereka setiap pagi hasil dari kekacauan yang terjadi semalam. Beralih ke tempat lain, kita akan diperkenalkan pada seorang anak orang kaya bernama Ben yang sedang mendapat tugas dari ayahnya untuk menguasai seluruh wilayah yang ada di pulau ini yang nantinya akan dibangun resort dan tempat wisata, sehingga terkuaklah bahwa Del dan reng-rengan premannya adalah orang suruhan si Ben yang sengaja membuat teror agar para pedagang dan pengusaha di pulau ini menyerahkan tanah mereka. Kembali ke Roadhouse, kini keributan terjadi saat siang hari ketika seorang pengunjung yang mabuk bersikap rese hingga terjadi keributan antar sesama pengunjung, di mana si waiter yang ingin turun tangan pun diberitahu Dalton untuk berhati-hati karena salah satu pengunjung membawa pisau di belakang badannya, sehingga jika si waiter ingin kekeh menghentikannya, maka ia harus mundur selangkah dan langsung pukul wajahnya. Karena Dalton menjabat sebagai kepala keamanan Roadhouse, ia pun berhak merekrut anak buah untuk membantunya mengatasi keributan-keributan kecil, di mana Dalton berhasil menemukan seorang pemuda yang pernah ikut boxing dan menjadikannya sebagai anak buah. So hit the bag? Every now and then.
Suatu malam ada seorang pengunjung yang sudah mabuk berat tapi kekeh ingin terus minum, yang karena Dalton sudah dikenal banyak orang di tempat ini, maka hanya dengan diperingatkan saja pun tamu itu sudah ketakutan, di mana Del dan para preman pun terlihat berada di kejauhan seolah menaruh dendam atas kejadian tempo malam. Hey, you wanna ride? Oh, no, you have a good night, Laura. I'm gonna walk. Saat jam pulang, Dalton memilih berjalan kaki menuju ke tempat tinggalnya. Namun ketika sedang berada di jembatan, ada si Del mengendarai sebuah mobil berniat untuk menghabisinya, sehingga Dalton pun harus terjun bebas bersama mobil tersebut. Tak cukup sampai situ saja, Dalton kembali harus menghadapi si Del yang sudah menunggunya di atas kapal, di mana mereka berdua terlibat perkelahian kecil yang membuat si Del tercebur ke dalam air. Dan ya, Del pun tewas diterkam buaya, yang ternyata rumor tentang buaya yang dimaksud adalah memang benar adanya. Keesokan paginya, Dalton pun pergi ke toko buku Charlie untuk meminjam komputernya. Ia penasaran kenapa Del sangat berambisi untuk menghabisinya. Ia curiga jika ada motivasi lain selain balas dendam, yang hal itu diperkuat dengan kemunculan anak buah si Ben yang meminta Dalton untuk ikut. Namun seperti kita tahu, Dalton bukanlah orang sembarangan. You have a gun tucked in your waistband, so it's really not that intimidating, is it? Tiba di Roadhouse, Dalton segera menemui Frankie untuk meminta penjelasan tentang apa alasan utama Frankie memperkerjakannya di sini, yang akhirnya Frankie pun jujur bahwa ia tidak semata-mata butuh tukang pukul untuk menjaga keamanan Roadhouse, tetapi ingin seseorang yang sangat kuat seperti Dalton untuk menjaga Roadhouse dari sosok si Ben yang sudah lama berniat membeli tempat ini. Beralih ke Ben yang terus mendapat desakan dari ayahnya, yang karena Ben tidak becus mengurus wilayah ini, maka sang ayah pun menghubungi seseorang untuk membantu putranya, yaitu seorang petarung UFC asal Irlandia bernama Knox aka Conor McGregor, yang dikenal sangat brutal dan punya perilaku seenak jidat sendiri. Hang on. Oh, it's cool, sir. Cool, sir. Tiba di pulau, Knox langsung mendatangi tempat tinggal si Ben. Ia dengan seenaknya masuk dan memakan sarapan milik para premannya si Ben hingga menghajar mereka semua sebagai tanda kedatangannya. Tak lama, Ben pun akhirnya tiba di sana. Ia langsung mendapat satu pukulan kecil di wajahnya, di mana Knox terlihat membawa sekantong peledak yang biasa ia gunakan untuk membereskan masalah, yang memang kedatangannya ke sini adalah untuk membantu Ben membereskan masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. It's just a matter of when. Yeah, you're right. I'm sure. I'm sure you're amazing. Amazing. Kembali ke Dalton yang sedang berada di kapal, ia tiba-tiba dikunjungi oleh Ellie yang ingin mengajaknya berkeliling menggunakan kapal miliknya, hingga mereka berdua pun mengobrol panjang lebar sambil menikmati pemandangan pantai di pulau ini. Saat pulang, Dalton sudah disambut oleh dua petugas polisi yang memintanya ikut. Dalton dibawa ke tempat sepi yang di situ sudah ada seorang kepala polisi bernama, kita panggil saja si kepala polisi, yang meminta Dalton untuk secepatnya pergi meninggalkan pulau ini. Yang ketika Dalton sedang dikeroyok oleh para polisi tersebut, muncullah Ellie yang datang menyelamatkannya, yang akhirnya terungkaplah jika si kepala polisi tersebut ternyata adalah ayah kandungnya Ellie. Di perjalanan pulang, Ellie pun menjelaskan bahwa hubungan dia dan ayahnya sudah lama tidak baik-baik saja setelah mengetahui jika sang ayah alias si kepala polisi bekerja untuk si Ben, yang pada saat bersamaan kita akan melihat dua anak buah Ben mendatangi toko buku Charlie dan berniat untuk membakar tempat tersebut. Singkat cerita, malam pun poek.
Ketika Dalton baru tiba di Roadhouse, ia didatangi oleh Ben yang bermaksud untuk meminta Dalton supaya tidak ikut campur dalam urusannya. Yang karena Dalton tidak menghiraukan peringatan tersebut, Ben pun langsung menyerahkan semua urusan pada Knox yang sudah siap untuk mengobrak-abrik tempat tersebut. Hey, fellas! Looks like you're having a smashing night! I hate this song! Ya, gara-gara Knox yang merusuh, para pengunjung yang lain pun jadi ikutan rusuh, sehingga Dalton pun terpaksa turun tangan setelah Knox menantangnya untuk berduel. What? Dalton yang tidak punya motivasi kuat untuk bertarung pun memilih untuk mengalah dan pergi meninggalkan Roadhouse. Ia nampaknya sudah capek dengan semua orang yang terus mengganggunya, yang meski Frankie sudah memohonnya untuk tetap tinggal, Dalton tetap pada keputusannya untuk pergi dari pulau ini. Setibanya Dalton di halte bus yang berseberangan dengan toko buku Charlie, ia melihat tempat itu sudah hangus terbakar, di mana Charlie dan ayahnya sendiri sudah dibawa ke rumah sakit karena katanya mengalami luka bakar yang cukup serius. Disinilah awal jiwa-jiwa kebrutalan dalam diri Dalton akhirnya bangkit, di mana ia membatalkan kepulangannya dan justru pergi ke kediaman si Ben, yang di situ hanya ada satu anak buahnya yang menjadi pelaku pembakaran, di mana Dalton langsung membogem tenggorokannya hingga si pelaku maut saat itu juga. Saat Dalton sedang mengangkut si pelaku ke dalam mobil, ada Samsul yang berniat untuk pulang dan berhenti jadi preman. Ia memberikan informasi tentang si Ben yang mulai kehabisan modal dan meminjam sejumlah uang kepada rentenir yang katanya akan dikirim pagi hari ini. Good luck with the guy. Tak membuang waktu, Dalton langsung meluncur ke lokasi pengiriman uangnya dan berhasil melumpuhkan seorang oknum polisi yang berperan sebagai kurir, di mana ia juga merampas semua uang tersebut untuk menjalankan suatu rencana. Understand. Oh, what's that over there? Entah apa yang sebenarnya sedang Dalton rencanakan, ia terlihat sudah berada di dermaga sambil memasukkan peledak milik Knox yang dirampasnya dari kediaman si Ben. Tak lama, muncullah si kepala polisi yang memberitahunya bahwa Ellie telah diculik oleh si Ben dan meminta Dalton untuk segera kembalikan uangnya demi untuk kebebasan putrinya. Okay. Beralih pada Knox yang sedang minum daugan sambil mengendarai mobil milik polisi, ia pergi ke kediaman si Ben yang ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di tempat tersebut. Kembali ke Dalton yang meminjam kapal milik seorang petugas polisi, ia pun meluncur ke lokasi pertemuan Ben dan si kepala polisi yang setibanya di sana, Dalton langsung datang begitu saja tanpa membawa uang yang dijanjikan. Sontak, hal itu membuat Ben menjadi sangat kesal, di mana si kepala polisi langsung buka suara tentang si Ellie yang sebenarnya tidak pernah diculik. Itu hanya akal-akalannya saja supaya Dalton mau mengembalikan uangnya, tapi ternyata Ben benar-benar sudah menculik Ellie dan mengurungnya di dalam kapal ini, sehingga ketika si kepala polisi sebagai ayah mendengar putrinya telah dilibatkan dalam masalah ini, ia pun mengamuk kepada si Ben, yang kesempatan itu langsung Dalton manfaatkan untuk mengaktifkan peledak yang sudah ia bawa di dalam kapalnya. Ketika semua orang sedang rewas, Dalton segera masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan Ellie. Mereka akhirnya berhasil keluar tepat saat Knox tiba di sana. Sementara untuk si Ben, ia berhasil menangkap Ellie dan membawanya menuju Roadhouse. Dalton sendiri terus diburu oleh Knox sampai akhirnya mereka berdua berada dalam satu perahu, di mana Dalton berhasil menjatuhkannya hingga Knox meraih tali dan terseret perahu yang sudah Dalton kuasai. Melihat Dalton sedang mengejar, Ben pun langsung memutar balik kapalnya, di mana ia berniat mengadu kapalnya dengan kapal Dalton, sehingga inilah yang terjadi. Ya, Dalton pun terlempar ke atas kapal Ben, di mana ia dan Ellie langsung lompat setelah menyadari jika kapalnya melaju kencang dan akan menabrak Roadhouse, sehingga beralih pada Knox yang masih hidup dan naik ke atas jembatan tepat saat si kepala polisi sedang melarikan diri, di mana Dalton sendiri terlihat sudah mencapai daratan dan langsung menghampiri Ben untuk membuat perhitungan, yang ketika Dalton akan menghajarnya, tiba-tiba
Ya, muncullah Nox yang masih bersikeras ingin menghabisi Dalton sehingga tak ada pilihan lain bagi Dalton selain harus melakukan pertarungan habis-habisan agar Nox berhenti mengejarnya. Karena Nox sedang tidak bertarung di atas ring, maka saat Dalton melakukan kuncian, Nox tidak bisa melakukan tap out seperti saat ia melawan Khabib, sehingga Nox pun memilih cara lain, yaitu mengambil patahan kayu dan mentojos perut Dalton hingga membuatnya tak berdaya. Karena tidak ada wasit, Nox pun memutuskan untuk bersikap sportif dengan memberikan Dalton waktu untuk berdiri. Namun karena si kehead Ben terus nyerocos memaksanya, maka Nox yang sedang marah pun mematahkan beheng si Ben hingga ia koid saat itu juga. Karena Dalton tak kunjung bangun, Nox pun mengambil kayu lain dan memutuskan untuk menghabisinya saja, di mana Dalton yang sedang terdesak pun mencabut kayu yang menancap di perutnya dan menjadikan itu sebagai senjata untuk menjatuhkan lawannya. Setelah semua selesai, Dalton pun langsung berpamitan kepada Ellie. Yang setibanya Dalton di halte bus, ternyata Charlie dan ayahnya tidak benar-benar mengalami luka bakar serius dan hanya mengalami cedera biasa. Di mana saat Dalton sudah naik bus, Charlie dan ayah pun langsung dibuat terkejut dengan sebuah kantong penuh uang yang Dalton berikan untuk membangun kembali toko buku mereka. Sementara untuk Roadhouse, Frankie dan karyawan pun langsung buka setelah ada satu pengunjung yang datang. Assalamualaikum. Terakhir, Nox ternyata masih hidup, masih dengan gaya songongnya. Ia pun membuat onar di rumah sakit dan keluar tanpa memakai celana dalam. Tamat, ending yang cukup mengkanerkan. Dalton mengajarkan kita bahwa untuk bertahan hidup diperlukan keberanian dan bakat gelut, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menantang petarung UFC. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, lipatan lemak Nyonya Takur.